Messi request sama PSG. Di PSG. Mau pamerin di kandang PSG Piala Dunia. Mata lu nggak boleh cuy, itu udah beda. Itu udah Piala Dunia. Ya tolak lah. Itu Pak. itu berita simpang siur. Wow, langsung ke Messi gitu. Messi kayak gitu ya. Langsung kalau Messi langsung gitu. Itu ada cerita aslinya. Messi itu dipaksa oleh presidennya Argentina untuk merayakan. Messi bilang jangan deh. Prancis gak baik. Gila. Beritanya digoreng media. Itu. Luar biasa ya. Jangan salah. Iya. Kan itu. Oke guys. Enggak. Ya silakan lanjut. Oke guys, kita akan membahas soal transfer pemain Manchester United di bulan Januari ya. Segmen yang sudah kalian tunggu-tunggu. Pembahasan kita begitu banyak nih guys. Ada pemain-pemain yang begitu penting. Siapa yang akan keluar, siapa yang akan masuk, kita akan bahas semuanya di sini. Iya. Itu pertama Yang pertama Sancho dulu. Sancho dulu ya? Iya. Sancho dulu. Iya. Ada yang aneh Pak sama Sancho. Iya Pak. sih. Aneh. Lu kerasa gak sih? Kayak dia tuh kayak asingkan ya. Nah itu yang mau gue tanyain. Dia itu kan katanya latihan sendiri. Ya Belanda, di Belanda. Dari Belanda kan. Nah menurut lu Ten Hag ini menyuruh dia latihan sendiri ini untuk memulihkan performanya dia atau memang siap-siap untuk udahlah lu gua bisa pakai lu lagi. Ditukar Gakpo gitu udah di Belanda. Nggak tahu, Ya, gimana? bisa jadi kan? Bisa jadi. Ditaruh Belanda, lu cari rumah dia di Belanda. Lu latihan di Eindhoven deh gitu. Terus loh kok gua enggak latihan di air udahlah ya. Terus kos gua atur semua. Tapi Mes gua atur semua. enggak, tapi gua PSG di Eindhoven. Terus Van Nistelrooy lihat, bagus juga ini. Makanya kok Van Nistelrooy bilang, "Ya, Gakpo ya nggak bisa ngomong enggak gitu." Iya. Ya nggak apa-apa. Pada saatnya kita tidak bisa menolak. Iya. Benar. Karena si Ten Hag pinter juga dia mainnya. Ini gua kirimin Sancho dulu. Sancho. Padahal kayak tempat tuh ya. menggiring opini publik yang tidak jelas. Iya. Kita juga nggak tahu dia latihan di mana kan. Makanya Kan gue bilang diasingkan, Iya. nggak tahu kan di mana. Kan dan satu lagi dia juga bukan fisik doang tapi mental pak. Mental. Bisa Iya. jadi dia kenal psikolog yang bagus di Belanda, disuruh terapi ini terus. Ngopi terus. Nah, siapa tahu biar emosinya Yoi. reda, biar lebih Yoi. slow, lebih Yoi. santai gitu loh. Ini juga opini publik, Oh, publik iya. yang enggak nih bro. Oh iya. Jangan barang-barang kayak gitu lah. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Siap. Ya tapi kasihan si Sancho. Ya makanya profil IG-nya hitam, Nah itu. iya kan? Dikosongin, Menurut gue lebih ke mental sih. dihapusin semua, iya kan? Menurut gue lebih ke mental. Mungkin dia kena panik attack kayak Aliando Sarif gitu. Dia nggak yang Gak usah disebut nama orang. kan artis. Mungkin dia lagi gitu. Lagian Aliando juga bukan panic attack. Panic attack. Oh iya panic attack dia. Efeknya panic attack. Tapi kasihan ya si Aliando. Gak usah bahas itu. Cuk, gimana? Ada yang inget nggak terakhir dia menghapusin IG-nya itu kapan? Ya gak tau sih. Sebelum Piala Dunia nggak sih, Ken? Mungkin dia stres ya. Iya makanya. Bisa Penyebabnya faktornya itu banyak sih sebenarnya. Salah satunya mungkin nggak dipanggil timnas, ya kan? Performanya kalau nggak salah inget 2 pertandingan atau 3 pertandingan terakhir MU sebelum Piala Dunia dia nggak main. Ya. Yang dia digantikan menit 50-an tuh apa ya? Lawan Liverpool ya? Oh, Liverpool ya? Loh enggak dong. Liverpool tuh yang Liverpool ya? ganti. Chelsea. Chelsea, ya menit 5 yang kita nobar tuh. Ya. Yang kita bilang kenapa ditarik. Ya Sancho, kenapa ditarik duluan ya Sancho ya kalau mau nyetak gol. Ya menit 50-an udah diganti. Ya itu udah awal tuh. Iya. Awal. Nah terus Eros bilang apa mungkin Ten Hag ini tahu kan pelatih itu kan yang paling ngerti ya. Paling ngerti lah. Pemainnya internal klubnya juga paling ngerti ya. Iya. Dia tuh tahu ini pemain fisiknya kurang bagus. Dia ini nggak tahan bermain 90 menit week in week out. Setiap minggu itu nggak kuat gitu loh. Jadi mungkin itu juga salah satu faktor. Akhirnya ketika jeda Piala Dunia 6 minggu dia dikirim ke Belanda. Ya, mungkin salah satunya juga itu. Tapi gue gak pernah denger ya ada pemain tiba-tiba tengah musim dikirim ke Belanda untuk kayak ibaratnya rehab lah ya. Iya, dia kan dikirimnya ketika Piala Dunia kan kemarin. Iya. Waktu rehat 6 minggu itu Ya bener toh mau sampai sekarang. mungkin dia menenangkan diri. Ya menurut gue sih lebih ke mental sih kayaknya ya. Katanya juga ada isu family. Iya, Tapi kita bisa jadi. nggak pernah tahu apa isu family. Soalnya ya lu Instagram tuh udah menunjukkan semuanya kayak Iya. tiba-tiba post semuanya toxic ya. dihapus itu kan buat kenapa? Bisa jadi dapat serangan dari fans MU. Iya makanya mungkin Makanya ada tadi MU kan fansnya kan komen-komen toxic gitu dia nggak kuat mental. Iya, tinggal turn off comment. Iya Apa yang sih. hapus semua. Iya, ya nggak tahu enggak lah. pasti tetap aja kan dapat
Ya kan nggak semua orang sama, beda-beda cara penanganannya. Tetap dapat pengaruh lah, dapat dari selama Instagramnya masih aktif kan. Padahal Sancho tuh bagus loh sebenarnya pemain. Sebenarnya Pemain lah, sebenarnya pemain bagus. Tekniknya dia tuh bagus. wonderkid Inggris, Pak. Itu menjawab nggak tahu loh sampai kapan Sancho. Iya, Nggak tahu. makanya. Iya. Jadi seolah-olah memang terkesan sampai sekarang pun nggak ada progres yang kayak ibaratnya sekarang itu Ten Hag juga nggak bisa menjamin ini udah hampir selesai program ini. Kayaknya kok masih jauh ya. Iya. Menurut gue sih akar utamanya itu mental, tapi yang berpengaruh terhadap fisiknya, menurut gue ya. Mental yang berpengaruh dengan Karena mentalnya yang terganggu, menjadi fisiknya jadi nggak fit gitu loh. Oke, Menurut siap, gua ya. nggak siap main ya. Menurut gua jadi nggak siap main. Iya dia juga bilang, Ten Hag juga bilang Karena dia orang itu tua Apa hubungannya cuy? Bisa jadi. Makanya dia kan nggak fit kan? Bisa jadi. Tapi gua nggak ada arah sana sih. Oh. Lu yang menghubungkan ya. Oke, lanjut. Yang menurut Ten Hag gua itu sih juga gitu. bilang kan, dia itu berada di posisi sekarang belum siap mental untuk bermain. Iya kan? Ya kita doakan yang terbaik aja Pak Iya. buat Sancho Pak. Iya, Padahal 90 juta Pak beli Sancho itu. Bukan itu juga. Sebenarnya dia punya bakat yang bagus Iya, gitu loh. bagus. Dan masih muda juga umurnya kan. Iya 21 ya kan ya masih ada 22 tuh. Iya Ya bahkan masih muda kok dia itu. lebih muda daripada Rashford. Tukar Foden boleh lah biar dia kembali ke Ya masalahnya City nggak mungkin mau. Cok, nggak tahu ya Foden. Foden lagi. Foden lah. Padahal Foden. kalau zamannya bagus, kita punya winger kanan terbaik di dunia untuk mengacak-ngacak dengan gerakan yang super lincah. Hah? Dua-dua kan? Dua-dua kan. Dan makanya. kiri Sancho bisa nahan bola, pas Iya. oke. Iya. Kayak stabil gitu loh. Sebenarnya winger kita tuh udah bagus. Udah bagus sebenarnya sayang. Tiba-tiba ada masalah Sancho tiba-tiba menghilang, diasingkan nih. Ya tapi dia di MU emang nggak pernah perform sih. Ya mungkin salah satunya juga tekanan dari fans. Iya. Dari ya nggak dipanggil. Aneh sih gue liat juga. IG-nya sampai hitam gitu Pak. Ya gua rasa dia mental breakdown lah. Mental break ya. Ayo. Oke, sekarang kita ke pembahasan kedua ya. Pemain yang akan datangkan MU musim apa? Rumor. Rumor di bulan Januari. Januari ya. Mungkin kalian semua tahu ya, yang paling santer diberitakan dari yang pertama itu Cody Gakpo. Cody Iya. Gakpo. Yang kedua akhir-akhir ini santer. Joao Felix, Joao Felix. striker sama winger ya. Winger. Gakpo hitungannya kan winger ya. Iya. Menurut kalian gimana nih? Felix 8 juta. Loan ya. Loan aja 8 juta, mahal banget Pak. Iya. Enggak sih kalau itu nggak mahal buat MU. Kalau menurut lu Felix atau Gakpo? Untuk striker ya. Gakpo. Yang paling dekat kan ke MU kan Gakpo. santer rumornya itu dua itu. 100% Gakpo. Gue Gakpo. setuju Kalau- banget Gakpo. Felix. We need striker bro. Kalau bisa Gakpo di kiri, Felix di nomor 9. Dua-duanya dibeli. Itu Pak. namanya Maruk. Enggak ya? Jadi hitungannya murah loh. Lo beli Felix nyawanya misalnya 8 juta. Minjam 8 5 juta. tahun aja 40 loh. Ana Taufik aja Masalahnya bilang. minjam nggak bisa 5 tahun gitu bos. Itu Gak bisa, kayak saya kontrak 5 tahun gak bisa. Itu kan Ruko. Oh gak bisa gitu? nggak bisa cok. Oh, iya. Kalau gitu apa? Udah. Cuma sampai Juni. MOU bisa 5 tahun. Cuma sampai Juni Terus kok kayak gitu 2023. Cok. Gak ada yang beli anjing. Iya. Cicil semua Cok. enak Kalau banget. bisa kayak gitu, sewa aja sih. Iya Cok. Pinjam aja 5 tahun. Si anjing. Kalau Gakpo 50 juta. Kurang lebih. 20 langsung. Kalau menurut gue sih MU butuh striker murni kayak Gakpo sih. Kenapa? Gakpo bukan striker murni lah. Nggak maksudnya Gakpo bukan striker murni. Gakpo itu kalau gue bilang dari dulu dan gue tidak pernah berubah, dia itu Rashfordnya Belanda. Iya Namanya sih. persis. Tapi postur tubuhnya lebih bagus daripada Rashford. Sundulannya Loh, jauh lebih bagus. kurus lah. Ya lebih tinggi. Itu belum jadi aja loh. Iya. Badannya Gakpo itu lebih kurus kalau. Kanan kirinya jadi. Rashford kapan tendang kaki kirinya bisa nyata kalau kapan? Oh Gakpo kanan kirinya hidup Kanan ya. kiri hidup. Buktinya nyatanya di Piala Dunia kan? Golnya lawan Ekuador itu kiri. Iya kiri. Iya. Sundulannya ada. Ketika lawan Senegal, Nah, sundulan. kanan udah lengkap udah. Siap. Pemain yang paling cocok buat pengganti Ronaldo. Jadi lu Felix Gakpo lu pilih Gakpo. Gakpo, Kalau lu? 100%. Kalau harus pilih salah satu ya, Iya. ya Gakpo sih. Gakpo, iya sama. Karena Gakpo Felix sih. menurut gue pemain MU banyak yang Iya, sama ya, tipenya mirip, Bruno betul. sebenarnya mirip. Bruno, Sancho, ya kan? Tapi kalau secara fungsional lebih fungsional si Felix daripada Gakpo. Gakpo tuh cuma Oh iya, bisa dia menyisir lebih daerah. versatile lah ya. Lebih versatile. Iya, iya, Betul. iya. Felix tuh bisa ditaruh di belakang striker. Tapi bisa ambil perannya Bruno dong. Iya makanya. Makanya. Iya. Menurut gue sih Bruno udah ada situ udah bakal tetap jadi utama menurut gue Bruno. Menurut Gakpo gue sih ya? kita butuh finisher sih. Gakpo range harga yang paling masuk akal lah. Januari. Dan seharga ya. Ah. Wah dia Belanda mainnya bagus gini ya. Iya, ya pasti naik kan. Padahal sebenarnya pasarnya cuma 50 ya. Terakhir waktu 45 katanya. Juni kemarin di 45 ya harganya. Iya, makanya. Di angka 45. Dia kan naik 65. Naik, Nggak iya, mungkin 65 sampai 65 itu 70-an.
feeling gue sih 80 sih. 80 juta. Feeling gue. Nggak mungkin. Tapi Van Nistelrooy emang bilang kita bakal melepas kalau harganya bisa memecahkan rekor transfer PSV. Iya. Rekor transfer PSV siapa sih? Dia sendiri gak sih? Van Nistelrooy. Bisa jadi. Van Nistelrooy sendiri kayaknya Bisa waktu jadi. dibeli MU. 8 nggak sih? Kurang lebih. Waktu dibeli waktu zamannya Sir Alex gitu. Iya. Lagian kita juga punya catatan bagus dengan striker Belanda kan, Nistelrooy kan. Iya, Van Persie. Van Persie. Iya. Depay? Wah, itu satu buruk, Pak. itu yang merusak rekor. Gakpo. Oh iya, Depay juga free loh. Bodoh amat. Depay free loh. Gue gak tertarik ya, bener. Gak tertarik gue. Dia gak cocok di Inggris menurut gue. Gak cocok ya? Gak cocok dia. Kalau free boleh lah. Daripada Gak cocok menurut Depay? gue di Inggris. untuk backupnya Martial kan. Depay kalau free kayaknya diambil Newcastle sih. Newcastle tuh kan cari pemainnya kayak gitu-gitu. Ya. Ya kan? Ya cocok sih, cocok. Setengah jadi. Cocok. Dikumpulin di Newcastle dulu. Oh bagus. Gakpo, kalau gua Gakpo. Gua Gakpo, 100% Gakpo. Range harga 50 sampai 60 oke lah. Tapi Gimana caranya Gakpo sama Rashford bareng tuh? Nah makanya sama-sama di wing kiri loh. enggak dong, Gakpo tengah, udah pasti striker. Gakpo striker. Striker pasti. Martial dibuang. Ya Martial mending cadangan. buang lah, cadangan lah. Cadangan. Tapi kan kita semua sepakat Rashford gak terlalu optimal di kiri. Tuh, Rashford Enggak, justru optimal di kiri. Optimal di kiri. Bukan kanan. Kanan yang gak optimal. Kanan yang nggak optimal. Kanan udah ada Anthony sih putar-putar. Betul. Anthony sama Sancho itu menurutku di kanan posisinya. Iya. Kiri itu Rashford sama Martial. Martial tuh gak cocok striker kalau. Iya. Kalau Rashford jual ke PSG ambil Felix Gakpo, Oh boleh. Oh, mau banget gua. Boleh. Mau banget. Rashford jual ke PSG. Mau banget boleh, gua. boleh. tukar Gakpo Felix. Mau banget. Jadi Gakpo, jadiin uangnya jadiin Gakpo sama Felix. Felix. Kayaknya Ambil. mending ceng nih gitu deh. Rashford aduh, biasa aja. Nah, gua enggak demen sih. Lu dari dulu kan bilang Rashford tuh biasa. bilang biasa aja nih. Even pas main on goal lawan Brunei pun ya oke Salah satu sih. teman kita di Telegram nggak setuju loh. Iya. Loh, kok Ernest nggak segitunya lah. Rashford itu bukan jelek lah. Menurutku biasa aja. Enggak jelek, biasa aja. Nggak. Makanya tampilnya transport karena gini. EPL satu tim main 38 pertandingan. Betul. Berapa kali dia main bagus? Dari anggap aja dia main 38 kali. Nggak konsisten. Gak mungkin 50% main bagus, gak bisa kayak gua tuh standar gua. Messi. Ini MU kan. Iya. Standar gua Van Persie, Rooney. Van Persie, Zaman Rooney. masa- Betul. Ya. Setuju. Gak bisa kena pemain kayak gini gak bisa. Ya emang kalau kamu mau klubmu itu juara, kamu harus konsisten. Betul. Dan itu yang dibutuhkan tuh pemain lu juga harus konsisten. Kayak City lah. TFS Iya, aja tendang. Ya kayak City lah. Iya. City kan selalu punya pemainnya konsisten, Iya, mencetak iya, gol, iya. mencetak assist. Iya. Anda nggak bisa jadi fansnya MU kalau cuman hari ini main bagus Iya, minggu depan kalah. Iya. Iya. Nggak bisa gitu, standar kita di sini bro. Ya benar-benar. Ini setuju sih. Gua setuju. Waktu kita ngefans sama MU itu kan karena konsisten setiap minggu kita nonton selalu menang. Menang. Meskipun skornya 1-0, Ya, 2-1. Tapi striker kita selalu haus gol. Iya, Mr. Roy lah. Rooney. Ya kan? Rooney. Even kita balik ke tahun 99 aja ya. Kita punya Andy Cole, Dwight York. Iya, Doi. Yang ganti pun itu Sheringham Sosial. juga Iya. gila. Cetak gol Iya. juga. Iya, gitu iya. loh. Ya, masuk jadi main mengganti cetak gol. Cetak gol. Iya. Gak bisa kalau cuman ya pagi sore doang mainnya. Iya. Iya. Sebentar bagus, sebentar Ya jelek. minggu ini menang, minggu depan kalah. Minggu Iya. depannya lagi seri. Loh. Loh, kok Yang dulu striker itu ya Berbatov, Saha, Rooney. Berbatov ya, Berbatov pun sampai menjadi top skor kan? Iya, makanya. Ya, kita- itu. Cicarito, iya. Gila. Gini-gini masuk dia. Gak tahu dia. Iya, udah buka, udah belakang Iya. kepala. Iya. Golnya lawan Stok. Gue inget banget tuh Iya, Stok. Cok. Kena ini Pak, Iya, Cok. belakang Pak. Iya. Bisa gini Pak golnya Pak. Itu yang kita butuh. Iya. Betul. Pemain yang dari bangku cadangan tetap perform. Iya. Iya. Setuju. Kita main di Rashford tuh gue keselnya, begitu kita kesel, dia main bagus. Iya. Begitu kita suka, main jelek. Main jelek, Selalu iya. gitu, Cok. Selalu mengecewakan di saat kita sayang. Iya, Cok. Bangke, Cok. Iya, Ya, iya. pokoknya, kok Osimhen gak ada berita ya? Osimhen 100 juta. Iya sih. Gila Pak. Gila. Napoli banyak pemain yang bisa dijual dengan harga mahal. Salah satunya yang dulu direkomendasikan sama Ernest, Kvara. Ke Farah. Kvara Itu sampai sekarang Ah. jujur gue gak tahu bacanya gimana tuh. Iya, Ke Farah aja lah dah. Jadiin pas buat wifi. Cocok tuh. Gak tahu, gue juga lupa, Cok. Ke Farah. Ke Farah. Iya. Itu sayap kiri kan? Jadi Sayap kiri. kita semua sepakat Gakpo. harus kita Gakpo. ambil. Iya, ambil. Gimana kalau secepatnya? Soalnya Ronaldo pergi. Pak. Iya. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos enggak deh. Enggak ya? Ini saatnya MU harus berbenah ya. Christian Eriksen juga udah masuki masa tua. Fred juga. Betul. Kabarnya mau dibuang ke PSG. Jual hak siar kayak Barcelona. Mabuk itu kayak Gakpo, PSG. Jual Rashford. Ambil Felix. Nah. Pinjaman. Kita bukan main Master League, Bro. Beli Bellingham lagi. Selesai. Anjir, Bellingham katanya ke City. Liverpool malah. Liverpool paling paling dekat. Bellingham. Iya, Bellingham. Karena kan dia kan
Bang sama Henderson lah ya di timnas Inggris kan katanya sekamar bareng juga. Jadi dia ini katanya kayak gitu. Gak 150 juta juga tapi ya. Coba Bellingham. Iya. Enggak. Gue mending Declan Rice. Ya. Walaupun beda posisi Oh ya. iya, tapi berikutnya. Tapi berikutnya. Kita akan ke Apa tuh? topik ketiga. Baca dulu. Topik ketiga. Dari internalnya Manchester United sendiri. Iya. Ini 2 pemain yang kita sepakat out ya. Van Beek sama Fred. Van Pepe anjing. Van Beek si anjing ini dia keluar. Harus Orangnya baik. Kalian wah baik. 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 Kayaknya Tapi baik saja tidak cukup. Family man, tapi nggak cukup. Nggak Ini bukan ajang apa ya? Pemilihan take spot kayak di. Perasaan lu dari kemarin ngomongin baik itu utama loh. Anda nggak ngerti lagi nih. Lu harus tahu. Pep gimana kalau Gimana? cari pemain? Nggak apa-apa. Cari yang baik. Iya. Iya, pasti gini. Salah. Berskill nomor 1. Tapi dilihat orang ini family man nggak sih? Aneh-aneh nggak sih? Van de Beek family man, nggak aneh-aneh. Tapi nggak berskill. Oke. Itu yang dia punya. Saya tapi aku lihat baik. Orangnya Baik. Sayang ya. Van Beek harus out. Out. Sorry to say, Iya. even lu di Everton aja gak perform. Iya. Mungkin lu pindah ke Nottingham Forest gitu, atau bantu Wolverhampton Wanderers. Benar. Hendra kan berkali-kali bilang katanya posisi terbaiknya Van de Beek ini untuk mantulin ini kan bola. Sebagai pemantul, ya. Mantulin bola kan. Ya lu di Udah tahu. Jadi pelatih kan. sampai sama satu lagi our legend Kamfred ya. Kamfred juga harus out. Dia di Brasil juga tinggal di Kabarnya Fred mau diincar PSG. PSG ya. Itu kabar dari mana sih? Sumpah gue penasaran banget tuh. Itu kalau terjadi mabok Bu, sumpah. PSG. Itu kayaknya pengen bininya kayak. Buat gantiin siapa? Bukan gantiin Verratti. Hah? Buat gantiin Herrera Herrera ya? Herrera. Hancur. Ya Herrera balik lagi sini lah. Enggak sih. Herrera udah di Atletico Bilbao kan. Atletico Bilbao Bilbao udah. balik ke Bilbao. Iya. Jadi kira-kira keluar nggak Januari nih Van de Beek sama Fred? Yang paling mungkin Van de Beek. Yang paling mungkin diuangkan. Loan lagi. Kalau Januari itu ya menurutku yang paling mungkin diuangkan untuk MU itu Van de Beek sama Wan Bissaka. 2 pemain yang paling mungkin diuangkan dong. Iya. Ya kan? Yang paling mungkin dijual ya 2 ini sama Tuan ZB mungkin. Tuan ZB itu mungkin jual. Bahkan Tuan ZB itu gue nggak tahu loh kabarnya gimana. Cedera terakhir. Masih cedera. Terakhir waktu kita pramusim ke Australia, dia tiba-tiba pulang kan? Katanya. Dari Australia dia tiba-tiba cabut balik ke Old Trafford pemulihan cedera sampai sekarang nggak ada kabarnya, nggak tahu dia sudah sembuh atau nggak tahu. Hari ini aku cek masih cedera. Masih cedera. Masih cedera. Ya, makanya nggak pernah Tuan ZB. aneh Pak. Ya, ya. Ini pemain udah hampir 6 bulan cedera apa gitu loh. Mungkin ACL mungkin. Ya mungkin nggak jelas. Iya. Tapi ngomong-ngomong emang boardnya udah menyetujui kalau kita bakal beli pemain ya? Nah, dananya tuh katanya minim. Makanya. Karena udah kepake musim panas kemarin ini, datengin Anthony 100. Nah, makanya. Siapa si Martinez 55. Iya, Nah, makanya itu. sebenarnya kita pesimis kan kalau Januari bakal ambil Mungkin pemain. makanya gue bilang ya mungkin diuangkan untuk membantu keuangan uang untuk transfernya mungkin Van de Beek sama AWB. Tapi AWB itu sangat beresiko kalau dijual sih menurut gua. Betul, aku juga setuju. Itu dia. Kalau jual AWB, Kalau nggak jual ada- AWB beli Juranovic sih nggak apa-apa. kalau nggak dapat mampus. Makanya kita mesti cari duit sebenarnya buat beli Gakpo sebenarnya utamanya itu kan. Utamanya striker dulu. Gini. Kompetisi masih 6 bulan lagi. Iya, sampai Juni. Mei, sorry. Tapi jangan lupa kita sudah kehilangan beban gaji terbesar di tim. Ronaldo. Ada, Cristiano Ronaldo. Iya. Oke. Iya. Itu gajinya 2 juta pounds per Bulan. bulan. Berarti kalau kali 6 12 Felix bisa lah. Ambil Felix bisa lah. Martial juga nggak perform kan? Maksudnya daripada Gakpo So, kalau udah dapat Gakpo kayaknya ya nggak beli Felix juga lah. 6 satu. bulan gitu bisa nggak? Bisa ya justru 8 juta tuh untuk 6 bulan. Oh 8 itu 6 bulan? 8 juta Ya 4 lah. Dulu masih berpikir 8 juta tuh Itu buat berapa lama sih? 8 juta mau berapa lama? 5 tahun. Tahun aku pikir. Enggak, Enggak 6 bulan dong. sampai Juni toh. Oh 6 Sampai Juni. 6 bulan 8 juta. 6 bulan 8 juta. Berarti Dengan gaji lo harus full bayarin lo. berarti ATM matok setahun 16. 16 kali 5 tahun. 90 kan? 16 kali Dia beli 80. cepet kan? Dari Benfica. 120 bahkan. 120. Memecahkan rekor. Nah, untuk pemain tengah, kalaupun Van de Beek out, terus Fred kayaknya belum deh. Fred baru di-trigger kok. Ya, tapi rumornya PSG menurutku itu berita sampah aja sih. Berita lelucon. Kabar yang paling santer kan Enzo Enzo Fernandes. atau Jangan Jude. cukup Enzo Fernandes gue happy banget sih Cuk. Jude. Tapi Jude lebih dekat ke Liverpool. Nah, Enzo ini loh yang katanya MU paling berpeluang
daripada Arsenal Gua suka atau banget sih. Liverpool. Tapi 125 kan? Iya, tapi kalau 120 plus ya Jangan, Cok. Gua nggak setuju sih. Jangan lah, kita cari yang 60 Tapi aja. nggak mungkin masa semahal itu sih, Dra. Benfica mematoknya rilis clause-nya 120. Anjir, berat. Iya kan? Itu yang bisa beli Kita cuma mungkin model City, iya, kita PSG. mungkin menawarnya mungkin 80, mungkin Iya. ya, mungkin. Penawaran kita sampai 80 doang. Itu ditolak. Itu feeling gue buat gantiin Verratti atau segala macam Enzo Fernandes ke PSG. Cok. Menurutku Daripada sudah. Fred, Cok. Iya, menurutku. Nggak mungkin KMU, Cok. Menurutku Oh, udah harga segitu. selesai lah. Kalau- Jangan ngomong Enzo lagi lah. Jangan, Kita jangan. udah Berat, melewatkan Enzo tuh sejak Ragnik merekomendasikan dia Januari kemarin Julian Alvarez. sama Julian Alvarez. Iya, iya. Kalau Kalau kita ingat ya kan, kita udah kelewatan momen itu. Udah lupakan. Nggak usah lupakan. Iya, lupakan. Itu biasa di Argentina menurutku lebih menonjol De Paul nggak sih? McAllister. De Paul sama McAllister. Iya, kalau De Paul menurut- untuk motong serangan lawan, McAllister di depan sama Messi itu. Iya, iya. Ngalirin bola. Aku malah nggak terlalu notice Enzo Fernandes. Gue jujur kalau setujuan McAllister. Iya, gue Oh lebih iya, setuju. McAllister. lebih pengen McAllister Bruno, gua. jangan dijual dong. Jangan, bukan Bruno dijual. Jangan. Bruno, McAllister bisa ngisi posisinya Eriksen. Eriksen. Nah, itu bisa. Gue lebih setuju itu. Gitu loh tau. Duh. Karena Eriksen juga mainnya di belakang juga ya. Iya, McAllister dari belakang kayak Iya, Eriksen iya. lah. Eriksen Iya, sekarang iya. diplot lebih ke belakang kan. Iya. McAllister bisa menjalankan peran itu. McAllister cengli loh. Iya, McAllister kalau gua. Gue juga pengen sebenarnya. Cuma Brighton pasang harga berapa juga, Cok? Cepet lah. Iya nggak cepet, mungkin 30 mungkin. oh lebih. Mungkin 60 sampai 70. Iya 50 sampai 60-an lah. 50 sampai Iya. 80 lah. Kurang lebih saat segitu. gitu. Kurang lebih segitu. Cuma kalau disuruh pilih salah satu antara striker sama tengah, gue tetap striker sih. Striker dulu karena kita tipis di Kita nggak mungkin posisi keluar striker. 80 juta 2 kali, maksudnya 100 Iya, iya. juta tuh nggak mungkin banget. Makanya 80 juta 2 kali aja nggak mungkin. Nggak mungkin. Bayangkan lu beli Enzo 120 kan lebih nggak mungkin Nggak lagi mungkin. gitu. Mungkin lagi. Lebih nggak masuk akal. Mending Gakpo pak. Iya. Tengah kita udah oke juga. Gimana kalau Kudus? Nah, Kudus tuh bisa salah satu opsi juga menurut gua. Kudus. Kudus tapi dia lebih ke posisinya lebih ke Bruno atau ke Eriksen ya? Oh, Eriksen. lebih Dia ke lebih ke Eriksen. Eriksen Eriksen juga ya? loh. Kalau di Ghana itu dia bermain di posisi 4-3-3, tapi agak ke belakang duluan. Oh, tapi Kudus ini gue lihat ya, dia bisa 3 posisi, bisa striker juga loh. Loh, awalnya dia winger kok. Winger kanan, Iya. striker sama MC. Dia tengah. pertama gua notice dia itu di North Jylland atau apa? Klub Anta Branta, mungkin Norway. Klubnya Norway. Norway atau Denmark itu. Anta Branta, baru dia pindah ke Ajax. Itu dia pertama waktu main di klub Anta Branta itu winger kanan. Oh, Tiba-tiba aja sekarang di tengah ya. berevolusi jadi pemain tengah, gelandang. Dan bagus juga. Bagus. Dan bagus juga. Dan harganya gue rasa sih nggak semahal Ya McAllister. sekitar 30 ya, 30 40 Nah kalau dapat itu lah ya. sih masih masuk akal sih. Dan mantan anak buahnya Ten Hag Betul. di Ajax. Betul. Ajax. Lagi Iya. Ajax. Ajax United. Lagi Liga Belanda ya. Iya Liga Belanda. Ya, Tapi kalau memang pelatihnya udah kenal ya why not? Iya. Terbukti selama ini pilihan Ten Hag betul. Iya. Ya kan, mantan anak buahnya cocok juga. Jangan sampai aja Gakpo udah dibeli tiba-tiba flop itu. Nggak mungkin tapi kayaknya. Nggak. Mentalnya bagus tuh. Kelasnya kelihatan lah. Di Piala Dunia kemarin kelasnya kelihatan. Enzo 125 ya. Buang. Enggak. Enggak. Lupakan Ya, Enzo. kemarin sih juga segituan paling ya. Nah, Declan Rice tuh mungkin harganya bisa turun karena dia terakhir kalau nggak salah Dia ingat, trigger opsi kan nih sekarang. iya, nggak perpanjang, perpanjang. antara nggak diperpanjang atau memang nggak mau perpanjang. Kayaknya seharusnya kalau gue jadi Declan Rice gue nggak mau perpanjang. Iya tapi Saatnya gue pindah ke klub lebih besar. tapi West Ham bilang sama dia suruh selesai satu musim ini. Iya, Jadi summer. dia pun menerima. Iya Jadi summer. Akhir musim ini bisa. Summer pasti pindah. Kalau gue bilang dia tuh kan fanboynya Chelsea ya. Anjir. Iya. Lupa lu. Iya, Wah, Declan Rice tuh berat. fanboynya Berat, Chelsea. berat. Teman baiknya Mason Mount kan. Kayaknya ke berat. Chelsea dia. Wah berat. Kayaknya. Anjir, Chelsea juga. Itu tacklingnya bagus loh itu. Bagus Declan banget ya karena gue demen banget sih. Rice. Iya. Gak apa-apa, pemain tengah masih banyak. Ya masih banyak. Kita bisa fight buat McAllister bisa lah. McAllister gue pengen sih musim McAllister. depan ya. Musim depan lah. McAllister. Sekarang bertahan di tengah ini aja. Tapi strikernya Gakpo dah. Gue please. Menurut gue jual Van de Beek sih Januari ini. Ya kalau ada yang mau sih nggak apa ya. Jual Van de Beek. Harus keluar itu Van de Beek. Jual Van de Beek, naikin si Dan Iqbal. Van de Beek Iya. bisa dijual berapa? Gue bingung pak. Dia paling 15. Iya, 15-20. Paling Jual murah cok. Nggak Iya, lagi di belinya MU juga dia 40, Pak. seperti tidak ada gunanya pak di MU. iya. Memang Iya. makanya harus dijual. Makanya. Jangan sampai lebih memilih dia lagi lah daripada si Dani Iqbal. Cok, Van de Beek ini gak ada gunanya. Van de Beek. Serius. Oke, sekarang kita akan membahas satu lagi pemain MU yang kontraknya juga akan mendekati masa-masa akhir. Siapa lagi kalau bukan pemain paling lama di MU sejauh ini? David De Gea. De Gea. De Gea. Kira-kira akan ada perpanjangan kontrak atau saatnya ganti
kiper baru. De Gea umur berapa sih sekarang? 32 ya? 33 ya? Iya. 3 sekian ya. Ya kalau gajinya 90 berarti 32 ya. 32. De Gea sih Masih bisa 35 lah itu. Iya. 3 tahun lagi. iya dulu Van der Sar bukan sampai 39 ya. Iya. MU beli Van der Sar tuh dari Fulham 35 ya. Umur 35 ya. Sampai 39 cuy Iya. Van der Sar itu cuy. Kan bisa lah, nggak pernah latihan juga dia itu. Udah main aja, iya kan? Iya. Nggak pernah tahu nggak? Iya, iya. Serius lu, nggak pernah tahu. Serius. Jarang latihan, udah pokoknya main aja dia. Dan Tapi perform. itu performnya luar Dan biasa bagus. sih. Ketika main Luar bagus. biasa Van der Sar. Bayangkan kalau dia latihan, tendangannya David Villa ditepis untuk di final. Tapi De Gea sih menurut gue sih musim ini juga masih perform banget sih. Jadi menurut lu layak dapat perpanjangan kontrak? Panjang lah pasti De Gea. Menurut gue Kabarnya kan dia tuh nggak di-trigger opsi 1 tahunnya karena mulus kan. maksudnya Pembicaraan tentang kontrak barunya itu lebih mudah lah. Oh, jadi nggak perlu di-trigger. Jadi nggak perlu di-trigger. Ini Udah pasti dia. udah yakin pasti perpanjang ya kontrak. feeling gue di panjang kontrak tapi gaji kecilin. Betul, gue setuju. Feeling gue gitu. Iya, 375 ya. Iya. 375 ya. Paling mahal dia per minggu. setelah Iya, Ronaldo kan? sekarang ya setelah Ronaldo. Seminggu ya, gila 5. Iya, menurutku ya harus Iya ya. potong gaji. 250 lah. Ya 250 masih oke. 250 oke Iya. lah. Tapi kan lu udah cinta sama MU udah. Tapi nyaman kayaknya di MU. De Gea pernah bilang deh, gak apa-apa gue perpanjang kontrak asal gue tetap jadi kiper utama. Nah itu yang berat. Dia gak mau dirotasi. Maksudnya dirotasi untuk Carabao ya mungkin oke. Tapi untuk Premier League, UCL dia mau tetap utama. Tapi Dia perpanjang utama. kontrak maksudnya setahun 2 tahun mungkin masih bisa lah. Nggak, menurut gue diperpanjang sampai sekitar 3-4 tahun lah. Iya. Wah cuk kok itu. Nggak mungkin kalau setahun 2 tahun. Kalau setahun aja ya di trigger aja beres. Enggak 2 tahun 3 tahun 2 tahun 3 tahun ya? 3 tahun 4 tahun. Menurut gue 3 tahun, 3-4 tahun lah. Waduh. Iya, 3+1, 3 plus optional 1 tahun lagi. Ya asal di klausul nggak ada bilang suruh dia main inti terus ya mati pak. Kita nggak tahu performnya sampai kapan. Sama gajinya turun ya. Gajinya nggak turun. Gajinya 375 juga pak. 375 mungkin ke 250. 250 masih Udah oke. ngomong gitu. Lagi-lagi Anda mengambil quote saya ya. Tapi berarti MU berarti ya masih musim depan nggak apa lah ya cari kiper lah ya. Kalau menurut gue ya musim depan harus cari kiper baru. Tetap ya. Loh, lu sekarang siapa itu? Dean Henderson apa? Dubravka udah pasti balik kan? Pasti balik Newcastle. lah itu mah udah sampah udah. Dean Henderson balik tapi dia juga nuntut kiper utama loh. Makanya. Sebenarnya masalah kiper ini juga susah-susah gampang. Dean Henderson bermain bagus sih Nottingham Forest. Ya memang Nottingham Forest sekarang peringkat 18, kebobolannya banyak. Iya. Tapi bukan salahnya dia juga. Iya, backnya juga ngampas, pasti, Pak. pasti. Dia udah berulang kali jadi man of the match juga gitu loh. Pasti. Dia merasa gue punya kualitas, gitu. Dia mau ngincer posisi kiper timnas Inggris di Euro 2024 juga. Itu dilema banget sih anjir. Iya, dia nggak mau jadi cadangan lah di MU. Musim depan dilema banget sih dia. 2023 kan, musim depan kan. 2023, 2024 itu udah Euro loh. Iya. Tahun depannya lagi udah Euro loh 2024. Kalau dia menghabiskan waktu di bangku cadangan selama musim 2023, ya dia nggak kepilih Euro lagi. Dia nggak mau lah Dean Henderson. Nah, kalau gue mikir pakai logika ya, berarti seharusnya De Gea nggak diperpanjang. Kita mainin Dean. mainin Dean dan kita beli Kiper muda. Iya. Dean itu masih muda juga, 25 ya, 25-26 kalau nggak salah. Kalau menurutku Dean itu dijual. Mumpung harganya masih tinggi. Mending cari kiper muda untuk mengganti De Gea. De Gea sekarang lagi matang-matangnya nih untuk usia kiper ya 32 tahun, 33 itu usia matangnya kiper aku bilang. Tapi dia juga belum masuk usia matang berarti kan? Belum. Berarti potensinya sebenarnya masih besar sekali. Tapi masalahnya dia nggak mau jadi cadangan tau. Itu masalahnya. Ya, kan kemarin dia merasa dikhianatin sama Ole kan. Iya. Ketika dia jadi cadangannya De Gea kan. Berarti menurut tuh kualitas Dean Henderson nggak pantas buat MU. Kualitasnya Dean bagus. Makanya. Kalau gue bilang bagus, makanya karena bagus dijual aja. Mumpung pemain Inggris tuh harganya kan pasti mahal kan. Tapi Dean menurutku bisa dijual 20 ke atas. Tapi dia juga bukan tipe kiper yang sweeper ya. Sweeper, justru Dean itu sweeper. Nah makanya cocok dong sebenarnya. Terlalu berani maju malahan. Cocok dong sama. Kalau gue bilang ya, entah ini bener apa enggak ya ke depannya ya. Dean itu seperti Neuer-nya Inggris. Ya itu jangan sampai nomor juga, cok. Loh serius. Neuer-nya Nomor tuh Inggris. keterlaluan anjir. Maju, Pak. Kiper yang berani maju, berani ambil resiko. Ya, itu ya. Dean, tapi ya mungkin usianya masih muda. Makanya menurut gue dilema banget nih. Iya dilema memang. Ya, Posisi kiper ini susah. Sekarang kalau melepas De Gea itu usianya udah emas menurutku untuk seorang kiper. Iya sih. Dan nggak bisa dipungkiri juga beberapa pertandingan terakhir De Gea mainnya bagus. Iya. De Gea mainnya bagus. Sekarang tinggal gimana dia nego kontrak dan Oke, nilai
gajinya aja. Pertanyaan Anas dan menurut lu gimana? De Gea atau Din? Menurutku ya, Ya, sebagai seorang kiper. sebagai seorang kiper dan orang yang paling bijaksana di sini. Enggak, kalau itu enggak. Gua ngomong nih ya. Menurut gua kita nggak ada pilihan lain selain memperpanjang kontrak De Gea. Tinggal nego gajinya aja. Iya. Karena terlalu riskan untuk cari kiper baru lagi. Terus ngajarin dia lagi sesuai gameplay kita. Sedangkan De Gea udah bertahun-tahun dan kayaknya Ten Hag nggak ada masalah dengan itu. Dan kalau kita lihat dari plus minus goal, itu problemnya MU itu di lini depan. Iya. Setuju. Ini belakang udah bagus ya. Nah, udah bagus Iya. musim ini loh ya. Kita mau musim ini loh. Iya, iya. Sampai 6 bulan ini loh. Menurutku kita fokus ke tengah ke depan. Tengah ke depan. Iya, belakang udah biarin. Kita udah punya Iya. Martinez, pembelian yang bagus. Bagus. Udah ada backupnya paling nggak ada Maguire, Varane, Lindelof. Itu sudah oke. Iya, Udah fokusnya kalau aku jadi GM-nya MU, aku fokus tengah depan. Eriksen udah Bagaimana kita mencetak gol sebanyak-banyaknya? Iya, mainnya kayak gitu. Fokus ke pemain depan. Masuk Martial akal. kayak gini. Ganti siapa? Mungkin Gakpo atau backup midfielder lagi. Masuk akal. Daripada belakang apa ya udah. Kalau gue lebih ke midfielder sih. Iya. Gua striker gua. Nggak puas sama Van de Beek sama Fred gue. Oh iya, tapi Kalau McTominay kayaknya selamanya deh di MU. Iya. Dia udah gajinya murah, nggak pernah aneh-aneh. Iya. Yang bisa diuangkan ya dua itu, Van de Beek sama Fred itu. Dan Iya. kalau Sama mau WB ngulangin- mungkin. Mau ngulangin gede kan Januari ya, bukan Juni ya. Tapi De Gea tuh Kalau Siapa? ada mau loh. Kalau ada mau loh. Kan siapa? lebih gede. Van de Beek. Iya. Kan lebih gede lu jual Januari kan? Soalnya kan kontraknya masih relatif lebih panjang. Kalau lu Tapi jual Januari. De Gea termasuk salah satu penghasil uang kita kalau kita jual. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Iya, betul Masa katanya. nggak Katanya ini tadi. Siapa yang mau beli sekarang? Kan ada urgensi gitu. ATM enggak ada. Enggak, ATM masih bagus. Oblak masih bagus. Kalaupun kita jual De Gea, mau beli siapa sekarang? Coba sekarang lu taati lah. Kiper mana yang bisa dibeli untuk gantiin posisi De Gea? Enggak, maksudnya musim depan kan Dean masuk. Oh, berarti Dean yang gantiin. De Gea jual, duitnya bisa buat beli pemain yang Kalau lain. menurutku De Gea lebih nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual Bisa mana? dijual. De Gea, lu sekarang jual De Gea siapa yang beli? Masa nggak ada yang mau De Nggak bisa sih. Gea? Henderson itu menurutku kita tuh perlu kiper yang punya karakter bro. Henderson tuh menurutku karakternya kurang. Henderson bukannya karakter yang main ya? Kalau menurutku Henderson itu Itu sejenis ini loh. Apa sih? Henderson itu kiper yang Kiper yang ambisius. Inggris ya? Ambisius. Kiper Inggris siapa? Aduh, Pickford. Ya kayak gitu-gitu modelnya. bukan dulu kipernya ini siapa tuh? Siapa? Yang Howard. Bukan, itu Siapa? aku lihat. Kuzak. Buku satunya lagi. Lindegaard. Taibi. Siapa? Lindegaard ya? Lindegaard. Menurutku kayak gitu. Lindegaard. Anders Lindegaard. Ya menurutku kayak gitu-gitu. Cadangannya De Gea Tipe dulu. kiper yang kurang karakter, kurang personality. Oke. Lindegaard itu. Kalau Lindegaard gue setuju emang. Di Henderson Nggak, nggak menurutku. nggak kelihatan soalnya Lindegaard itu. Nggak bisa, dia harus bisa organisasi di belakang sih. Justru kalau menurut gue Dean Henderson tuh berkarakter. Iya, menurut gue berkarakter ya. Berkarakter. Dia speak up Keras, juga. dia speak up. Dia tuh speak vokal. loh. Dia tuh vokal. Iya. Iya. Oh, ya, aku nggak feeling sih. Kalau aku nggak feeling. Tapi menurutku ya kayaknya kesempatan dia tuh susah di MU. Kecuali De Gea keluar loh ya. Kecuali nego kontraknya ini pada akhirnya batal. Iya. Dean penggantinya udah. Gak usah beli lagi Dean. Masa Spanyol nggak ada yang mau beli De Gea? Nggak ada. Lu sekarang bayangin Real Madrid sekarang Mana bisa? kipernya siapa? Courtois. Gak mungkin diganti De Gea. Ter Stegen juga udah. Barcelona Ter Stegen udah perpanjang kontrak juga kan? Gak mungkin juga. ATM Oblak. Gak mungkin. Oh, iya. Itu top 3-nya udah. Top 3 udah. Itu di La Liga. Sekarang PSG, kita ke PSG Kipernya deh. Swiss. Jan Sommer gratis. Tapi udah tua ya. Nah musim depan mungkin diambil MU gratis. Tapi Mungkin. udah tua, Soalnya MU kan kipernya Dubravka balik ke Newcastle. Cuma minjem. Tom Hinton udah 37 ya. Udah. Udah selesai kan? Selesai. Nah mungkin dia ambil Jan Sommer gratis. Masalahnya dilema lagi, Jan Sommer juga nggak pengen jadi pilihan kedua juga. Bodo amat kalau itu sih. Itu susah kiper tuh, lu Susah. cari kiper kedua tuh agak susah emang. Berarti kesimpulannya De Gea perpanjang ya? Kalau gua perpanjang. Iya, oke. Kalau gua perpanjang. Oke. Ya, ini beberapa topik yang super menarik. Kita perlu juga input dari Iya. teman-teman nih. Betul. Iya. Banyak yang setuju atau banyak yang nggak setuju? Betul, sih? betul. Menurut kalian harusnya beli siapa? Statement Uncle Tahu, Uncle Tahu. Uncle Tahu. Dari statement Uncle Tahu ini menurut kalian banyak yang benar atau banyak yang ngawur ya? Kalian bisa komen di
kolom chat kita di bawah ini kita coba diskusi lah. Ya. Kita diskusi baik-baik gimana sih tentang MU yang terbaik ini kita harus lakuin apa sih? Ya, seluruh fans MU di seluruh dunia. Sekarang kita ada member dari Singapura, Malaysia ya. Lagi-lagi dikasih hoax. Oke guys, itu dulu. Sorry ya lama banget. Semoga kalian menikmati. Tapi ya, Amin, semoga. ini bukan daging aja, daging Wagyu A5. Oke guys, kita sudahi dulu pembahasan kita. Sekali lagi semoga kalian menikmati. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini. Ya, please guys, please. Tahu-tahu Bantu lah guys. Tahu-tahu ini udah hopeless loh guys. Gitu juga. Oke, jangan lupa juga bagi kalian yang mau join grup Telegram kita, klik link deskripsi di kolom di bawah ini. Oke, itu dulu guys. Sekali lagi kita berharap yang terbaik untuk Manchester United. Siapapun pemain yang datang, semoga dia bisa memberikan impact yang besar. Amin. Amin. Tono dan juga Martinez. Kok biasa aja Martinez. Lisandro. Oke, itu dulu guys. We bonded, we direct Manchester. Always red. Red.